Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor berdiri pada tahun 1987 atas prakarsa Profesor Thohir Lut, Insinyur Yusriansyah, Haji Amrizal Arif, Bapak Masyadi, dan Bapak Zainuri. Pada awal berdirinya, Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor masih berbentuk Yayasan Ulil Absor yang masih berdiri secara independen. Pada tahun 2001, Yayasan Ulil Absor kemudian berubah nama menjadi Darul Aitam. Dan pada tanggal 15 November 2015, secara resmi diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang diresmikan oleh Bupati Malang, Bapak Rendra Kresna, dan berubah nama menjadi Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor. Kini, Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Ulil Absor menjadi panti asuhan di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Dau Malang. Berlokasi di Jalan Margo Basuki nomor 43 Mulyo Agung Jetis, Dau Malang. Fasilitas Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Ulil Absor terdiri dari gedung asrama, masjid, dan tanah seluas kurang lebih 7.000 meter persegi. Kepengurusan panti terjadi secara turun-temurun. Kepemimpinan pertama bernama Yayasan Ulil Absor dipimpin oleh Profesor Thohir Lut. Ketika berganti nama menjadi Darul Aitam dipimpin oleh Haji Amrizal Arif. Dan saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Mutakin. Kehadiran Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor mengalami dinamika yang cukup panjang. Berdiri sebagai wujud kepedulian masyarakat Kecamatan Dau dalam menghadapi permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor berdiri untuk membantu mengurangi beban masyarakat, terutama masalah kemiskinan dan kebodohan. Perhatian utama dari Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor adalah masalah pendidikan anak-anak. Untuk itu, diberikan kebijakan kepada masyarakat miskin untuk bisa menitipkan anak-anaknya yang nantinya akan dididik, dibina, dan disekolahkan. Perhatian utama Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor terhadap anak-anak dalam hal pendidikan meliputi pendidikan umum dan pendidikan agama. Semua biaya hidup dan kebutuhan anak-anak selama menempuh pendidikan akan ditanggung penuh oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor. Tidak hanya pendidikan umum dan agama, anak asuh juga diberi pelatihan-pelatihan bermasyarakat dan berwirausaha untuk menjadi bekal ketika telah lulus nanti. Dinamika perkembangan Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan dimulainya pembebasan tanah seluas 7.000 meter persegi, pembangunan asrama 2, dan kemudian menyusul pembangunan sarana prasarana dan fasilitas penunjang untuk tercapainya pendidikan yang efektif dan efisien. Pengelolaan lahan sebagai sumber pangan meliputi perikanan, peternakan, pertanian organik, dan lain sebagainya yang dijunjang dengan program-program pengembangan yang mampu mengantarkan anak asuhnya menjadi kadar Muhammadiyah yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, anak asuh Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor sampai tahun 2020 telah mencapai kurang lebih 30 anak dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kesemuanya bersekolah di beberapa sekolah Muhammadiyah Malang. Sementara dalam kesehariannya mereka harus mengikuti berbagai kegiatan dan aturan yang ditetapkan, baik lingkungan asrama maupun sekolah. Panti Asuhan Muhammadiyah Ulil Absor memiliki visi mencetak kader Muhammadiyah yang berakhlak mulia dan mandiri, dan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter religi, wirausaha, dan mandiri. Tujuannya adalah terbentuknya kader Muhammadiyah yang beriman dan bertakwa, yang tercermin dalam kesungguhan amal solih keseharian dan menjadi kader militan dalam pengembangan organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, membentuk kader Muhammadiyah yang mempunyai sifat teguh pendirian, mampu hidup secara mandiri, dan mempunyai kemampuan dasar wirausaha dalam berbagai bidang keahlian.
Sasaran panti asuhan Ulil Absor Muhammadiyah yakni adalah terbinanya anak yatim piatu, anak duafa dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang budaya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Yang kedua, menyelenggarakan panti yang mampu membentuk watak pribadi yang tangguh, mandiri, dan sikap berdikari. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada